Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fahri Hakim MPD, selaku dosen Filsafat Kesatuan Ilmu, dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi dan saya banggakan. Shalawat serta salam kami haturkan kepada baginda kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang strategi menjalankan kesatuan ilmu pengetahuan 2. Materi ini disusun oleh Idamatul Aniroh NIM 1908076023 dan Siti Khairunisa, itu saya sendiri, NIM 1908076025. Di sini saya akan menyampaikan 4 pembahasan, yaitu 1. Definisi natural science. Yang kedua, langkah-langkah spiritualisme ilmu modern. Yang ketiga, langkah-langkah menjalankan paradigma kesatuan ilmu dalam kaitannya dengan kearifan-kearifan lokal. Yang keempat, penerapan langkah-langkah menjalankan paradigma kesatuan ilmu dalam kaitannya dengan kearifan-kearifan lokal. Pembahasan pertama yaitu definisi natural science. Definisi natural science ini ada 4 poin. 1. Pengertian ilmu kealaman. Ilmu alam atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Orang yang menekuni bidang ilmu pengetahuan alam disebut sebagai saintis. Ilmu alam terkait dengan istilah positivistik merujuk kepada pendekatan logis untuk mempelajari alam semesta secara objektif, tidak hidup dan di dunia. Ilmu pengetahuan alam mempelajari alam dengan menggunakan metode-metode sains. Ilmu pengetahuan jenis ini berbeda dengan ilmu pengetahuan sosial yang menggunakan metode sains untuk mempelajari perilaku manusia dan masyarakat, ataupun ilmu pengetahuan formal seperti matematika. Ilmu pengetahuan alam atau sains diambil dari kata Latin scientia yang artinya harfiahnya adalah pengetahuan, tetapi kemudian berkembang menjadi khusus ilmu pengetahuan alam atau sains. Sen dan Traubeck merumuskan bahwa sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Poin kedua yaitu objek ilmu alam. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu tentang alam, maka objek penyelidikan adalah alam semesta sejauh berada dalam waktu dan ruang. Ciri-ciri dasar pertama yang menandai ilmu-ilmu kealaman adalah bahwa ilmu itu melukiskan kenyataan menurut aspek-aspek yang memungkinkan registrasi indrawi secara langsung. Apabila ilmu bertumpu pada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, maka ilmu-ilmu kealaman ialah ilmu yang landasan ontologisnya ialah alam. Artinya, realitas yang hendak diketahui melalui kegiatan keilmuan dalam disiplin. Ilmu-ilmu kealaman ialah alam hakikatnya, rahasia-rahasia yang dikandungannya, dan sebagai berikut. Alam ini dapat dipilah atas alam nirwanya dan alam bernyawa, dan pembicaraan kita tentang paradigma nanti akan lebih mengacu ke alam nirnyawa. Poin ketiga yaitu menjelaskan cabang-cabang ilmu alam. Sains dikelompokkan dalam 2 golongan, yaitu ilmu murni dan ilmu terapan. Berikut ini adalah 1. Ilmu bumi, yang termasuk dalam ilmu bumi yaitu misalnya geologi, meteorologi, dan oceanografi. Yang kedua, paleontologi, ilmu hayat, yang termasuk dalam ilmu hayat misalnya anatomi, bakteriologi, biologi, botani, ekologi, kedokteran, farmakologi, fisiologi, psikologi, dan zoologi. Yang ketiga, ilmu pasti dan alam, yang termasuk dalam ilmu pasti dan alam yaitu misalnya matematika, statistik, astronomi, elektronika, fisika, kimia, mekanika, dan metalurgi. Yang keempat, ilmu sosial, yang termasuk dalam ilmu sosial misalnya antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, linguistik, dan politik. Di poin 4 ini menjelaskan integrasi antara ilmu alam dengan agama.
Kajian tentang hubungan sains dan agama sesungguhnya telah dilakukan oleh para ahli sejak lama. Di antara ahli yang melakukan kajian tentang hubungan sains dan agama yang dianggap paling populer adalah Ian G. Barbour. Barbour ini telah memetakan hubungan antara sains dan agama ke dalam 4 tipologi, yaitu konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Menurut pemikiran lain, yaitu John F. Hawke telah memetakan hubungan antara sains dan agama ke dalam 4 bentuk hubungan, yaitu konflik, kontras, kontak, dan konfirmasi. Pada pembahasan yang kedua ini menjelaskan tentang langkah-langkah spiritualisasi ilmu-ilmu modern. Strategi spiritualisasi adalah memberikan pijakan nilai-nilai ketuhanan dan etika terhadap ilmu-ilmu sekuler untuk memastikan bahwa pada dasarnya semua ilmu berorientasi pada peningkatan kualitas atau keberlangsungan hidup manusia dan alam serta bukan penistaan atau perusakan keduanya. Strategi spiritualisasi ilmu-ilmu modern meliputi segala upaya membangun ilmu pengetahuan baru yang didasarkan pada kesadaran kesatuan ilmu yang kesemuanya bersumber dari ayat-ayat Allah, baik yang diperoleh melalui para nabi, eksplorasi akal maupun eksplorasi alam. Dalam pandangan Barat, ilmu-ilmu modern memiliki epistemologi yang bersifat empirik, positivistik, artinya ilmu pengetahuan harus dapat dibuktikan secara empiris dan dapat diterima oleh rasio manusia. Ilmu pengetahuan adalah ada dalam dirinya secara objektif, otonom, tanpa ada pengaruh kreatif dari manusia. Menurut Naqib al-Attas, epistemologi keilmuan Islam kontemporer dapat dianalogikan seperti diri manusia yang terdiri dari berbagai macam kemampuan dan indera, baik jasmani maupun rohani. Selain itu, manusia juga memiliki jiwa dan potensi mental yang berupa roh, jiwa, hati, dan akal. Potensi-potensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Demikian pula struktur pengetahuan manusia yang terdiri dari ilmu-ilmu fardu kifaiyah dan ilmu-ilmu fardu ain. Pada ilmu-ilmu fardu kifaiyah ini terkait dengan masalah daya kemampuan dan daya indera manusia. Sedangkan ilmu-ilmu fardu ain ini terkait dengan masalah roh, nafs, qalb, dan akal yang disebut dengan ilmu agama. Pada dasarnya kedua ilmu pengetahuan ini bersumber pada pengetahuan Tuhan. Dengan halnya dengan struktur keilmuan dalam Universitas Islam yang mencakup keseluruhan struktur ilmu pengetahuan manusia, baik ilmu fardu kifaiyah maupun ilmu fardu ain. Kegagalan paradigma sains barat menurut Kunto Wijoyo adalah sifatnya yang sekuler. Paradigma sekuler perlu disuntik dengan etika humanisme. Semangat ilmu yang dikembangkan barat adalah menghilangkan pesan-pesan spiritual. Ini telah menjadi akar masalah tumpulnya sains modern dalam penyelesaian masalah kemanusiaan dan peradaban. Cara berpikir barat sangat mementingkan skeptisisme, yaitu cara berpikir yang menekankan pentingnya keraguan akan segala sesuatu. Pada keraguan ini adalah pergerakan antara dua hal yang saling bertentangan tanpa ada kecenderungan pada salah satunya. Cara berpikir ini menempatkan segala objek sebagai sesuatu yang layak diragukan kebenarannya. Dalam keadaan demikian, objek dibiarkan bergerak tanpa kepastian. Kepastian yang bersifat sementara dapat dicapai setelah diuji secara rasional dan empiris. Selanjutnya, kepastian sementara itu diragukan lagi. Pada pembahasan yang ketiga ini menjelaskan tentang strategi menjalankan paradigma kesatuan ilmu dalam kaitannya dengan kearifan lokal. Kearifan lokal ini dapat diartikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup dan pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan lokal. Kearifan lokal ini juga merupakan hasil dari kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan akal dan pikirannya untuk menyikapi sebuah permasalahan yang sedang dihadapi dalam suatu tempat. Revitalisasi local wisdom.
Dalam strategi pengembangan paradigma kesatuan ilmu pengetahuan ini merupakan penguatan kembali ajaran-ajaran luhur bangsa ini. Strategi ini terdiri dari semua usaha agar tetap setia pada ajaran luhur budaya lokal dan pengembangan guna penguatan karakter bangsa. Revitalisasi local wisdom ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Pengakuan atas eksistensi local wisdom. Yang kedua yaitu pemanfaatan local wisdom dalam aktivitas ilmiah. Yang ketiga, pengembangan dan pelestarian local wisdom dalam aktivitas ilmiah. Paradigma sendiri memiliki arti sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya yang merupakan gambaran atau perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks menurut terminologisnya. Sedangkan menurut etimologisnya yang berasal dari bahasa Yunani yaitu para yang berarti di sebelah atau di samping, dan kata diekma yang berarti teladan, ideal, model, atau arketip. Terdapat beberapa makna paradigma menurut para ilmuwan sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa paradigma ilmuwan pengetahuan ini adalah seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menentukan seseorang dalam melakukan tindakan dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan kebenaran atau validitas. Revitalisasi ini memanglah sangat penting. Hal ini dikarenakan revitalisasi atau membangun nilai-nilai yang pernah ada akan membangun nilai-nilai yang pernah ada dan akan menumbuhkan kembali kejayaan yang pernah ada didapat di masa lalu pada saat nilai-nilai vital itu masih berkembang. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam upaya revitalisasi diantaranya yaitu 1. Konservasi. Konservasi ini adalah peninjauan kembali atau upaya yang dilakukan untuk kembali membangun nilai-nilai lama yang telah pudar. Yang kedua ini pemberian nilai pada hal-hal yang akan direvitalisasikan. Sebelum merevitalisasikan, kita harus mengkaji ulang bagaimana nilai yang ada di suatu budaya yang telah pudar tersebut. Yang ketiga, pemilihan jenis nilai yang akan direvitalisasikan. Setelah melakukan 2 tahap di atas, kita perlu mengkaji lebih dalam. Kita tentukan nilai budaya apa yang paling dibutuhkan untuk kembali dikembangkan, yang sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan berpengaruh untuk kehidupan. Dan ada juga beberapa langkah yang dapat digunakan dalam merevitalisasi kearifan lokal, diantaranya yaitu 1. Pengakuan atas eksistensi kearifan lokal. Kearifan lokal ini perlu adanya pengakuan untuk terus diteliti, dikembangkan, dan dilestarikan sebagai antitesis atau perubahan budaya sosial dan modernisasi. Yang kedua yaitu pemanfaatan kearifan lokal dalam aktivitas ilmiah. Kearifan lokal adalah bagian dari perspektif untuk memecahkan masalah kehidupan dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu melakukan pengembangan dan pelestarian kearifan lokal dalam aktivitas ilmiah. Kearifan lokal dikembangkan dan dilestarikan karena kebutuhan dalam aktivitas ilmiah agar sesuai dengan situasi, kondisi, keterampilan, dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pada pembahasan yang keempat yaitu menjelaskan tentang penerapan strategi menjalankan paradigma kesatuan ilmu dalam kaitannya dengan kearifan lokal. Kearifan lokal ini merupakan suatu budaya masyarakat yang turun-menurun dan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Bisa disebut itu suatu tindakan baik yang dilakukan masyarakat daerah tertentu secara terus-menerus. Oleh karena itu, disebabkan bahwa kearifan lokal ini tidak dapat ditentukan secara pasti, bergantung pada kultur dan kebiasaan masyarakat tersebut. Karena pada era sekarang teknologi
semakin canggih, maka kemungkinan besar kearifan lokal akan hilang dan tergantikan oleh canggihnya teknologi. Oleh sebab itu, ekspektasi kearifan lokal harus tetap terlihat. Di sini ada beberapa penerapan strategi menjalankan paradigma kesatuan ilmu dalam kaitannya dengan kearifan lokal, yaitu 1. Pembentukan karakter melalui budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Tata krama ini sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa, digunakan sebagai simbol kultur yang menghargai nilai-nilai tradisional. Walaupun zaman sudah berubah pada era kontemporer, namun masyarakat Jawa senantiasa memelihara simbol-simbol budaya sebagai jati diri sebuah masyarakat. Untuk tetap menjunjung tinggi nilai tradisional tersebut, maka di sekolahan menerapkan budaya 5S. Tidak hanya siswa saja sih, tetapi guru maupun pegawai tetap menjunjung tinggi budaya tersebut. Yang kedua yaitu pembelajaran dengan media tulis. Di era sekarang hampir semua pembelajaran menggunakan media elektronik. Hal ini memberikan nilai yang praktis dan cepat dalam pelaksanaannya, namun tidak untuk pengetahuan siswa pada umum. Pada saat berlangsung siswa mampu memahami, namun selang beberapa hari siswa akan lupa dengan apa yang telah dipelajari. Jika mereka menggunakan media tulis dalam pembelajaran, maka dengan mencatat akan menambah ingatan siswa terhadap suatu materi. Dengan adanya hal ini diperlukan keseimbangan antara belajar dengan media elektronik dan media tulis agar pembelajaran yang berlangsung dapat bernilai cepat dan bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga yaitu penggunaan bahan alam pada suatu eksperimen. Sebelumnya saat adanya para ilmuwan seperti sekarang, yaitu masyarakat tetap dapat membuat ramuan dari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka untuk kebutuhan yang diperlukan, seperti obat yang diracik tanpa adanya pengetahuan tentang kandungan dari bahan-bahan yang digunakan. Yang digunakan yaitu hanya kepercayaan dan keyakinan mereka menemukan suatu ramuan untuk salah satu penyakit. Contohnya, daun jambu biji ini dapat menyembuhkan penyakit diare. Pengobatan seperti ini tetap eksis di kalangan masyarakat desa di masa sekarang, sebab pengobatan ini tetap dilakukan sebagai usaha pertama. Setelah dilakukan usaha pertama, jika tidak berhasil, maka masyarakat baru akan menggunakan yang berasal dari bahan kimia. Namun tidak semua masyarakat melakukan hal ini. Hanya sebagian besar masyarakat pedesaan yang percaya dengan pengobatan ini hingga sekarang. Padahal pengobatan ini lebih aman tanpa efek samping. Yang keempat yaitu pesantren dalam budaya Tatar Sunda. Budaya lokal di daerah Tatar Sunda mampu berkultur dengan agama Islam yang dianut masyarakat Sunda. Masyarakat yang sering dikenal dengan budaya religiusnya ini memiliki tradisi yang sangat kuat dalam beragama. Contohnya yaitu seorang kiai yang mengajarkan ilmu harus menetap di suatu lembaga atau pesantren. Oleh sebab itu pada daerah Tatar Sunda terdampak banyak sekali pesantren. Yang kelima yaitu pendidikan Islam dalam nilai-nilai kearifan lokal. Dingdong. Adanya kebenaran sikap toleransi dalam Islam menyebabkan terancamnya identitas bangsa Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menetralisir hilangnya kearifan budaya lokal tersebut, masyarakat Gayo menggunakan seni dingdong. Nilai seni dingdong ini berunsur keindahan religius dan kebersamaan yang
tertransformasi dari nilai kebijaksanaan lokal, yaitu mukamal, tertib, setia, semenyang gemasih, dan bersikekemelan. Pendidikan Islam dari pertunjukan dindong tidak lepas dari adat syariat dan lebih bisa diserap oleh masyarakat. Dengan begitu, sifat toleransi yang terbina menciptakan perdamaian dan menciptakan suasana Islami sebagai daerah penegak syariat Islam. Dapat disimpulkan bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma merupakan modal ataupun sistem keyakinan dasar sebagai landasan untuk mencari jawaban atas pernyataan apa itu hakikat realitas, apa hakikat hubungan antar peneliti dan realitas, dan bagaimana cara peneliti mengetahui realitas. Bagaimana di sini dikaitkan erat pada ilmu kealaman. Ilmu alam adalah ilmu yang mempelajari alam dengan seluruh unsur-unsurnya. Ia bersifat lebih objektif, matematis, dan berdasarkan bukti-bukti empiris serta perhitungan. Kelemahannya yaitu cenderung lambat, statis, dan itu-itu saja. Pada ilmu kealaman, di atas disebutkan pula objek ilmu alam dan metode ilmu alam. Jika dapat juga dikatakan bahwa ilmu alam mengkaji alam yang menjadi tempat hidup bagi manusia itu sendiri. Strategi spiritualisasi adalah memberikan pijakan nilai-nilai ketuhanan dan etika terhadap ilmu-ilmu sekuler untuk memastikan bahwa pada dasarnya semua ilmu berorientasi pada peningkatan kualitas atau keberlangsungan hidup manusia dan alam serta bukan penintasan bukan penistaan atau perusakan keduanya. Strategi spiritualisasi ini, ilmu-ilmu modern meliputi segala upaya membangun ilmu pengetahuan baru yang didasarkan pada kesadaran kesatuan ilmu yang kesemuanya bersumber dari ayat-ayat Allah, baik yang diperoleh melalui para nabi, eksplorasi akal, maupun eksplorasi alam. Langkah-langkah menjalankan paradigma kesatuan ilmu dalam kaitannya dengan kearifan lokal diantaranya yaitu 1. Pengakuan atas eksistensi kearifan lokal. Yang kedua, pemanfaatan kearifan lokal dalam aktivitas ilmiah. Yang ketiga, pengembangan dan pelestarian kearifan lokal dalam aktivitas ilmiah. Kemudian penerapan langkah-langkah menjelaskan paradigma kesatuan ilmu dan kaitannya dengan kearifan lokal diantaranya yaitu 1. Pembentukan karakter melalui budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, pembelajaran dengan media tulis. Yang ketiga, penggunaan bahan alam pada suatu eksperimen. Yang keempat, pesantren dalam budaya Tatar Sunda. Yang kelima yaitu pendidikan Islam dalam nilai-nilai kearifan lokal dingdong. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Dan mohon maaf jika ada salah tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya sekali lagi mohon maaf atas kehilafan saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.